Kalau suatu hari kalian lihat bola voli berhenti mendadak di udara, jangan kaget. Bisa jadi itu bukan error kamera, tapi Megawati lagi pasang tangan. Iya, tangan. Bukan jaring, bukan tembok, tapi tangan manusia yang kelihatannya salah spesies. Ngomongin Megawati itu agak ribet, karena dia bukan tipe pemain yang bisa dijelasin pelan-pelan. Baru juga mulai bahas, lawan udah keburu kena mental duluan. Tangannya keras, refleksnya cepet, dan yang paling bahaya, dia tetap kelihatan santai. Contohnya di satu momen gila, skor 20-21. Suasana tegang, penonton nahan napas. Pemain Medan Falcons nge-spike kenceng banget. Bola melesat kayak habis dipinjam rentenir. Semua orang mikir, wah ini poin lawan nih, ini bahaya. Tapi Megawati beda. Dia nangkis pakai satu tangan. Satu, bukan dua. Kayak lagi nolak disodorin brosur. Dan anehnya, bolanya nggak mental liar. Berhenti, mati, rapi. Seolah bola itu sadar diri dan milih menyerah. Padahal biasanya bola secepat itu mending dihindari. Bahkan libero aja bisa mikir, ya udahlah ini bukan rejeki. Tapi Megawati malah mikir sebaliknya, sini. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal kuat. Kalau cuma kuat, bolanya bisa mental kemana-mana. Tapi ini berhenti bersih. Artinya ada teknik, refleks, dan kontrol. Bahkan ilmu fisika aja ikut kerja lembur di situ. Lucunya lagi, di momen lain saat skor 11-6, Megawati malah nunjukin sisi yang meda. Tangannya ringan, cepet, lentur. Bola datang tiba-tiba, tangannya udah duluan nyampe. Ini pemain kok tangannya bisa keras dan lincah sekaligus, nggak umum. Kalau Megawati lagi bertahan, rasanya kayak nonton bola kena tembok kos. Niatnya nyerang, habis itu bolanya balik sambil bingung. Kalau lagi nyerang, ya tinggal doain lawan kuat mental. Makanya Megawati itu paket lengkap, bukan tipe asal mukul keras terus berharap hoki. Dia tahu kapan nahan, kapan ngegas, kapan santai, kapan bikin lawan mikir ganti cabang olahraga. Bahkan yang paling paham bahaya spike aja bisa teriak lihat aksinya. Karena secara logika, itu bukan bola yang dihentikan, itu bola yang seharusnya lewat. Tapi ya logika sering kalah kalau udah ketemu Megawati. Di saat pemain lain mungkin panik, Megawati malah tenang. Di saat bola datang secepat kilat, dia tetap berdiri, tangannya siap, refleksnya jalan. Dan hasilnya, momen yang bikin satu arena diem lalu meledak. Jadi kalau ada yang bilang Megawati cuma soal power, itu kurang update. Dia bukan cuma kuat, dia cepat, dia cerdas. Dan yang paling penting, dia konsisten bikin momen absurd tapi nyata. Intinya satu, Megawati itu kombinasi langka, tangan sekeras besi, refleks seringan angin, dan mental yang bikin hal mustahil kelihatan biasa. Lawan stres, penonton kagum, dan bola ya pasrah. Tiba-tiba, sebelum kita paham apa yang sedang terjadi, Megawati sudah pegang bola. Bukan cuma pegang bola, pegang kendali hidup Pertamina Enduro. Lawan masih mikir mau berdiri di mana. Megawati sudah mikir mau ngapain, mau ngopi apa, dan mau nyerang kemana. Sementara itu, di sudut lapangan, Karsiloglu lagi serius. Serius banget, karena di depannya bukan cuma pemain, itu Megawati yang lagi mode pelatih dadakan tanpa SK. Tangannya ke kanan, ke kiri, ke depan, bukan senam pagi, tapi lagi ngegambar strategi tak terlihat. Cut dulu, kita lompat ke poin berikutnya. Begitu pertandingan lanjut, bola selalu mampir ke satu orang. Ya siapa lagi kalau bukan Megatron? Dari sana, keputusan hidup dan mati serangan ditentukan. Mau ke Salas, bisa. Mau ke Sherban, gas. Mau bikin lawan salah posisi dan bengong, apalagi. Balik lagi ke momen diskusi. Pemain lain lagi istirahat, minum, tarik nafas. Megawati, diskusi serius. Tatapannya fokus. Ekspresinya bilang, tenang, ini masih bisa. Karsiloglu cuma bisa angguk, kayak lagi dengerin dosen killer, tapi ilmunya masuk. Sekarang lompat lagi. Lawan mulai panik. Kenapa? Karena serangan Pertamina Enduro tiba-tiba rapi, terstruktur, kayak habis nonton tutorial cara menyerang tanpa bikin diri sendiri stres. Megawati nggak banyak gaya, nggak teriak, nggak drama, tapi setiap umpannya tuh pas.
Datang di waktu yang tepat, bikin rekan setim nyaman, bikin lawan salah langkah. Ini bukan hoki, ini otak. Balik lagi, kalau kamu perhatiin, Megawati itu bukan sekadar eksekutor, dia dirijen. Kalau voli ada orkestra, Megawati pegang tongkatnya. Yang lain tinggal ikutin tempo. Salah tempo, lawan yang kena. Dan lucunya, semua ini kelihatan santai. Megawati nggak kelihatan panik sama sekali. Justru yang panik, ya kita yang nonton. Sekarang lompat ke kesimpulan dulu. Kalau mau matiin Pertamina Enduro, ya harus matiin Megawati. Tapi masalahnya, Megawati itu bukan lampu, dimatiin susah. Balik lagi ke tengah. Setiap kali bola ke Megawati, penonton sudah siap. Oke, habis ini pasti ada sesuatu. Dan benar saja, entah itu umpan cepat, umpan tipuan, atau umpan yang bikin lawan bilang, "Loh?" Akhirnya semua sadar, diskusi itu bukan basa-basi, bukan ngobrol iseng. Itu proses, itu kepemimpinan alami. Itu alasan kenapa permainan Pertamina Enduro bisa terus jalan dari awal sampai akhir. Dan sekarang penutupnya, Megawati bukan cuma pemain kunci, dia pusat komando, dia arah permainan, dia alasan kenapa lawan sering kelihatan bingung padahal masih di lapangan. Singkat, padat, acak, dan jujur. Megawati main, tim jalan. Megawati mikir, lawan pusing. Mega menggila, lawan ya ikut mikir sambil ngos-ngosan hehe. Dramatis, heroik, dan emosional. Laga panas antara Jakarta Pertamina Enduro kontra Medan Falcons kembali menghadirkan cerita yang membuat publik merinding. Bukan semata karena kemenangan di papan skor, tetapi karena perjuangan seorang Megawati Hangestri yang menunjukkan mental monster di tengah tekanan. Sejak awal pertandingan, atmosfer sudah terasa panas. Jakarta Pertamina Enduro tampil dominan, sementara Medan Falcons mencoba memberikan perlawanan keras di setiap set. Namun, di tengah dominasi tersebut, sebuah momen menegangkan terjadi. Megawati tiba-tiba terjatuh dan terlihat menahan rasa sakit di bagian kaki. Seluruh stadion langsung terdiam. Bangku cadangan Jakarta Pertamina Enduro panik. Nurlaili langsung berlari menghampiri Megawati dengan wajah penuh kecemasan. Ia membantu sang bintang duduk di pinggir lapangan sambil memastikan kondisinya. "Mega, gimana?" tanyanya dengan nada khawatir. Namun, disitulah mental petarung Megawati benar-benar terlihat. Di tengah rasa sakit yang jelas terasa, Mega justru tersenyum. Ia mengangkat kakinya, memberi gestur bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan sempat tertawa kecil untuk menenangkan Nurlaili.